Salam jumpa untuk kita sekalian. Mari kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, khususnya kegiatan PLP. Pada saat ini dengan kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita mengambil waktu untuk berdevosi di hadapan Tuhan. Mari kita sejenak menyiapkan hati kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu pagi hari ini. Kami akan memulai kegiatan PLP khususnya kelas 10 dan juga bahkan rangkaian awal semester untuk SMA Atalia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu selama ini. Kami bisa mulai tahun pelajaran yang baru semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini khususnya para siswa kelas 10 memasuki sekolah yang baru, tahun pelajaran yang baru, kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Berikan kami kemampuan mengikuti acara PLP khususnya 3 hari ke depan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah boldness. Secara khusus ada judul kecilnya The Lord is my oath. Teks firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 7, nanti kita lihat bagian firman Tuhan ini. Ada satu dongeng tahun 1900-an yang diberi judul The Wonderful Wizard of Oz. Dongeng ini ditulis oleh seorang bernama Lyman Frank Baum. Ya, dia menulis dongeng ini dan ini menjadi dongeng yang terkenal pada saat itu. Bahkan masih menginspirasi beberapa kisah-kisah bahkan film selanjutnya yang mengangkat judul Land of Oz gitu ya. Nah, apa kira-kira isi dongeng ini? Dongeng ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Dorothy bersama dengan anjing kecilnya yang bernama Toto. Nah, gadis ini adalah gadis yatim piatu yang harus tinggal bersama paman dan bibinya. Nah, kemudian ada satu peristiwa ajaib yang dia alami. Suatu ketika daerahnya, wilayahnya Kansas itu dilanda badai beliung. Nah, ini di dalam badai ini ada satu peristiwa ajaib terjadi karena beliung ini atau angin beliung ini itu menghantar Dorothy secara ajaib masuk ke dunia atau dunia Oz atau Land of Oz. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dikisahkan bahwa Dorothy pengen kembali dari dunia Oz, kembali ke tempatnya gitu ya, bersama paman dan bibinya, yaitu daerah Kansas. Nah, di dalam perjuangan dia dari Land of Oz ini kembali ke Kansas City, itu dia bertemu dengan ada 3 sosok makhluk ya, yang kemudian menjadi sahabatnya menempuh perjalanan ini. Yang pertama itu ada yang disebut Scarecrow ya. Ini adalah seperti orang-orangan sawah gitu ya, yang tujuannya untuk menakuti burung. Nah, Scarecrow ini adalah salah satu teman yang menjadi sahabat dari Dorothy. Nah, uniknya si Scarecrow ini, dia itu pengen punya otak seperti manusia, supaya dia bisa memiliki pertimbangan yang matang, punya hikmat ketika harus mengambil keputusan, dan dia sangat pengen punya otak seperti manusia. Sosok yang kedua itu The Tin Woodman. Ya, The Tin Woodman atau yang disebut juga The Tin Man, ya, manusia kaleng gitu ya. Nah, manusia kaleng ini ya punya keinginan juga seperti The Scarecrow. Dia pengen, kalau Scarecrow pengen punya otak, dia ini pengen punya hati yang penuh dengan belas kasihan, yang bisa mengasihi makhluk yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman yang ketiga itu singa. Ya, ini singa, tapi dia punya satu pergumulan. Dia punya keinginan juga yang dia sangat idam-idamkan. Itu dia pengen punya keberanian. Rupanya si singa ini punya pergumulan, dia merasa dirinya itu seorang pengecut, karena itu dia mendambakan menjadi memiliki keberanian. Nah, 3 sosok inilah yang menemani Dorothy bersama dengan anjing kecilnya menempuh perjalanan melewati tantangan demi tantangan di dunia Oz sampai akhirnya kembali ke Kansas City. Nah, menariknya 3 sosok ini ya, 3 sosok ini pengen punya otak, pengen punya hati, pengen punya keberanian. Sepanjang perjalanan itu ya, mereka yang merasa tidak punya otak, tidak punya hati, tidak punya keberanian, secara menakjubkan itu menunjukkan semua itu. Scarecrow ya, yang tidak merasa diri tidak punya otak, tapi dia menjadi teman yang sahabat yang mendukung Dorothy dengan banyak pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. Demikian juga dengan Tin Man yang merasa dirinya tidak punya hati dan merindukan punya hati seperti manusia, tetapi dalam perjalanannya dia menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Nah, ini menakjubkan sekali. Bahkan di dalam satu bagian dongeng itu dikisahkan ada semut aja yang sementara lewat, si Tin Man ini nggak berani nginjak, nggak mau injak, kasihan.
Dan kemudian si singa ini dalam perjalanannya melewati tantangan demi tantangan, kesulitan, dia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Nah, ini yang menakjubkan ya. Ya, singkat cerita, akhirnya Dorothy bisa kembali ke Kansas bertemu dengan paman dan bibinya. Nah, apa yang menarik dari kisah ini? 3 hal penting ya yang perlu dimiliki, yaitu pertama, hikmat otak untuk mempertimbangkan segala sesuatu, punya hati yang penuh dengan belas kasihan, dan kemudian punya keberanian. Nah, ini 3 hal penting yang perlu dimiliki ketika yang menginspirasi saya ketika membaca dongeng ini. Saya pikir ini juga ada kaitannya ya dengan bagian firman Tuhan yang kita baca. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu hatiku beria-ria. Beria-ria hatiku dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah, itu yang dikatakan oleh pemazmur di 28 ayat 7. Nah, menariknya ya, kata Indonesia kekuatan di situ itu berasal atau dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan strength atau boldness. Nah, menariknya ya, kata ini dari asal katanya itu kata Ibrani os. Ya, os, rupanya itu kekuatan itu berasal dari kata Ibrani os. Nah, saya nggak tahu apakah penulis Lyman Frank tadi itu terinspirasi dari ini. Nah, untuk menghadapi tantangan di depan kita, persoalan di depan kita, masalah di depan kita, ya, kita perlu Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah os kita itu. Di dalam Tuhan, ya, kita mendapatkan pemikiran, pertimbangan, ya, yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan hati yang penuh belas kasihan. Seringkali dengan hati kita sulit mengasihi, kita sulit berbelas kasihan kepada orang. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita jadikan Tuhan itu kekuatan kita, itulah yang memampukan kita untuk mengasihi. Dan juga di dalam Tuhan kita dapat keberanian untuk melangkah, mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup. Nah, 1 semester ke depan ini, bagi yang memasuki jenjang pendidikan yang baru, kelas 10, ada yang berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baru bergabung di Atalia, kita memasuki tahun ajaran yang baru, semester yang baru, sekolah yang baru. Bahkan ya secara mendunia, global, bahkan Indonesia juga, kita memasuki new normal, dunia yang sepertinya baru ya bagi kita. Untuk bisa berhasil melewati tantangan masalah yang menanti di depan kita, kita perlu menjadikan Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu os kita. Tuhan itu yang memberikan kita hikmat, pemikiran yang matang, pertimbangan yang matang, hati yang penuh belas kasihan, dan juga keberanian untuk melangkah. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita pada hari ini. Selamat mengikuti PLP bagi kelas 10 dan kelas 11-12, selamat memasuki semester yang baru, tahun ajaran yang baru. Apapun tantangan yang kita hadapi, ingat, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan memberkati. Mari kita ambil waktu teduh. Tuhan, kuatkan kami di dalam kekuatan-Mu. Berikan kami kemampuan untuk melewati tantangan, kesulitan apapun yang Tuhan izinkan kami alami. Secara pribadi, bersama-sama dengan keluarga kami, sebagai satu sekolah, bahkan sebagai bangsa, kami bergumul menghadapi COVID-19. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.